Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi menentukan pokok pikiran. Apa yang dinamakan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kata kuncinya, paragraf itu intinya membahas tentang apa sih? Bagaimana cara menentukan ide pokok dengan mudah? Yang pertama, mencari kalimat utama. Jadi ini ada beberapa cara yang Ustazah rangkum untuk mempermudah kalian dalam menentukan pokok pikiran atau ide pokok. Yang pertama, mencari kalimat utama. Di sini ada salah satu contoh bentuk paragraf yang bacanya, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap hari. Dari kalimat utama yang ini, kita bisa menentukan pokok pikirannya atau ide pokoknya. Nah, kalimat utama di dalamnya itu mengandung yang namanya ide pokok, atau bisa dibalik, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Berarti yang pertama kali kita lakukan untuk mencari ide pokok adalah mencari kalimat utamanya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalimat utamanya adalah di kalimat pertama, salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Kalian bisa mengambil semua kalimatnya, semua kata-katanya, atau kalian rangkumkan. Selanjutnya, cara yang kedua untuk mempermudah kalian menemukan pokok pikiran adalah mengurangi kata dalam kalimat utama. Kalau dirasa kalimat utamanya terlalu panjang, bisa dikurangi kata-katanya. Nah, Ustazah menggunakan paragraf yang sama ya dengan yang tadi. Berarti kita bisa tahu kalimat utamanya adalah salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Kita bisa mengurangi kata-katanya menjadi pilihan bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Karena paragraf itu intinya adalah pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh dengan bersepeda. Itu intinya. Kemudian, cara yang ketiga adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Paragrafnya tetap sama ya seperti yang tadi. Jadi kita bisa membalikkan atau menyimpulkannya menjadi seperti ini. Menjaga stamina dan daya tahan tubuh dengan bersepeda. Nah, itu juga termasuk itu juga bisa menjadi kalimat pokok pikiran karena intinya di kalimat utama adalah menjaga stamina dan daya tahan tubuh dengan bersepeda, atau bisa kita balik, bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Selanjutnya, tips yang keempat adalah menyimpulkan isi paragraf. Misalkan kalian menemukan paragraf yang seperti ini. Ini adalah hewan yang berkaki 4. Hewan ini termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Hari Raya Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Dari paragraf ini kita ada kalimat utamanya, yakni hewan ini adalah sapi. Tapi kalau kalian menentukan ide pokoknya, bisa menjadi seperti ini. Deskripsi sapi atau ciri-ciri sapi. Nah, mudahkan untuk menemukan ide pokok atau pokok pikiran.
Selanjutnya, setelah kita belajar tentang ide pokok atau pokok pikiran, kita akan belajar tentang cover atau sampul buku. Nah, ini ada sampul dari Kisah Anak Nelayan Lama Kera, dan juga ada contoh sampul 50 permainan tradisional Jawa. Nah, sampul ini bisa kalian lihat. Ada nggak sih persamaan dari kedua gambar ini? Dua gambar ini memiliki beberapa kesamaan unsur. Apa saja sih unsur itu? Nah, yuk kita lihat. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Unsur-unsur cover bagian depan. Yang pertama, harus ada gambar yang menarik. Biasanya cover itu dilengkapi gambar yang menarik atau tulisannya yang menarik, tulisan judulnya yang menarik. Yang kedua, judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang ketiga, kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang keempat, nama penulis. Dan yang kelima adalah nama penerbit. Yuk kita ulas kembali. Kalau yang bagian depan cover buku ada gambar, judul, kalimat penjelas judul, nama penulis, dan nama penerbit. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, unsur-unsur cover bagian belakang. Yang pertama, sinopsis isi buku. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu seperti ringkasan atau gambaran singkat tentang isi buku. Itu menceritakan tentang apa, isi buku itu menjelaskan tentang apa, itu makna dari sinopsis isi buku. Kemudian yang kedua, ISBN. Nah, bisa dicek di buku kalian, di bagian belakang itu biasanya ada tulisan ISBN. Yang nomor 3, alamat penerbit. Nah, setelah kalian menyimak video ini, ada kegiatan setelah pembelajaran, yakni temukan ide pokok dalam paragraf. Paragrafnya akan dikirimkan Ustazah di grup WA ya. Salam semangat, sehat, dan bahagia. Terima kasih untuk perhatiannya selama Ustazah menjelaskan. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan bahagia.